Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Putri Maharani, absen 2. Perkenalkan, nama saya Nikirana, absen 7. Kami dari kelas 11 Bisnis Retail 2. Di sini kami ingin membacakan storytelling tentang kolonialisme Inggris di Bengkulu. Latar belakang. Pada abad ke-17, Nusantara menjadi ajang perebutan bangsa Eropa. Portugis, Belanda, dan Inggris semua mengincar rempah-rempah yang mahal harganya di pasar dunia. Meskipun Belanda melalui VOC mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, Inggris juga berusaha mendapatkan pijakan. Mereka memilih Bengkulu di pesisir barat Sumatera sebagai pusat perdagangan mereka. Kehadiran Inggris di Bengkulu menjadi bagian penting dari sejarah kolonialisme di Indonesia. Cerita ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Inggris masuk ke Bengkulu, membangun pusat kekuasaan kolonial, dan meninggalkan jejak berupa benteng Marlborough. Dari kisah ini, kita belajar bahwa setiap bangsa Eropa memiliki peran dalam sejarah panjang kolonialisme Indonesia, dan rakyatlah yang merasakan dampaknya. Tahun 1685, Inggris melalui East India Company mendarat di Bengkulu. Mereka melihat wilayah ini strategis sebagai pusat perdagangan lada. Sebelum itu, Inggris sempat mencoba mendirikan pusat perdagangan di Banten, tapi kalah bersaing dengan VOC. Maka Bengkulu dipilih sebagai basis utama mereka di Sumatera. Kehadiran Inggris dan benteng Marlborough. Untuk memperkuat kedudukan, Inggris membangun benteng Marlborough pada awal abad ke-18, tepatnya antara 1714 sampai 1719. Benteng besar ini menjadi simbol kekuasaan Inggris di Bengkulu. Dari sinilah mereka mengatur perdagangan, militer, sekaligus politik di wilayah sekitar. Namun, kedudukan Inggris di Bengkulu tidaklah mudah. Mereka sempat menghadapi perlawanan dari rakyat setempat yang menolak campur tangan asing, serta persaingan ketat dengan Belanda. Rakyat Bengkulu beberapa kali melakukan perlawanan terhadap Inggris. Salah satunya adalah perlawanan yang dipimpin para pemimpin lokal di daerah pesisir. Konflik sering terjadi karena Inggris berusaha memonopoli perdagangan lada, sementara rakyat merasa dirugikan. Benteng Marlborough bahkan pernah diserang dan dikepung oleh masyarakat Bengkulu. Bukti bahwa kolonialisme tidak pernah diterima dengan mudah oleh rakyat Nusantara. Persaingan Inggris dan Belanda. Meski bertahan lebih dari 1 abad, kekuasaan Inggris di Bengkulu akhirnya berakhir setelah adanya perjanjian penting dengan Belanda. Melalui Traktat London tahun 1824, Inggris menyerahkan Bengkulu kepada Belanda. Dan sebagai gantinya, Belanda menyerahkan Malaka kepada Inggris. Sejak saat itu, Belanda sepenuhnya menguasai Bengkulu. Sementara, Inggris lebih fokus pada wilayah lain seperti India dan Malaya. Hari ini, jejak kolonialisme Inggris di Bengkulu masih terlihat jelas. Benteng Marlborough berdiri kokoh di tepi laut, menjadi saksi bisu masa lalu. Bangunan ini kini menjadi objek wisata sejarah, mengingatkan kita bahwa Bengkulu pernah menjadi pusat kekuasaan Inggris di Indonesia. Selain itu, beberapa catatan sejarah dan arsip perdagangan lada dari masa Inggris juga masih tersimpan, menambahkan bukti panjang perjalanan kolonialisme. Kehadiran Inggris di Bengkulu membuktikan bahwa Indonesia menjadi rebutan bangsa-bangsa Eropa karena kekayaan alamnya. Tapi lebih dari itu, perlawanan rakyat menunjukkan bahwa sejak awal bangsa Indonesia tak rela dijajah. Sejarah kolonialisme ini mengingatkan kita untuk menjaga kemerdekaan, menghargai perjuangan, dan terus belajar dari masa lalu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.